Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, suara bisa masuk ya teman-teman? Punten. Jelas, Tad. Oh, baik, alhamdulillah. Jelas, Ustadz. Videonya sudah Gimana, Tad? sudah masuk ke yang laptop belum Ustaz ya? Sudah, Videonya. sudah. Oh iya, alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Teman-teman semua yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosannya kalimat ini saya ulang di setiap pertemuan dan di setiap virtual karena ini kalimat mulia dan doa yang semoga dengannya Allah Subhanahu wa taala berkenan mendengarkan ucapan kita ini dan memuliakan serta mengijabahi amin amin yang teman-teman semua juga aminkan. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini sifatnya memurajaah apa yang telah kita sampaikan kemarin dalam tema teori penyebab penyakit. Karena teori ini teman-teman sekalian bukan sekedar hafalan belaka yang begitu kita mempelajari kemudian kita melewati, melainkan terus kita ulang-ulang dan terus kita coba untuk merasakannya. Karena penyebab penyakit secara tradisional Chinese medicine ini berupa hal-hal yang harus kita amati dan juga yang perlu untuk kita rasakan. Ya, kalau kita flashback ke belakang di zaman-zaman keemasan TCM ini atau kedokteran Arab klasik sekalipun dalam Tibun Nabawi itu mereka memunculkan kepekaan mereka terhadap tubuh-tubuh mereka, ya. Sehingga mereka bisa menuliskan hasil-hasil dan rekapan-rekapan dalam keseharian mereka ketika mereka mengobati diri mereka sendiri, kemudian ketika mereka mengobati orang lain atau menyampaikan ilmu kepada orang lain. Maka rasa itu menjadi salah satu faktor kita bisa memahami teori-teori dalam pengobatan tradisional. Kalau kita membaca atau mendengarkan kisah-kisah dari kitab Huang Di Neijing misalnya atau film-film kungfu begitu ya di zaman-zaman dahulu itu biasanya mereka memiliki ucapan-ucapan, memiliki kebiasaan-kebiasaan yang itu menggambarkan sebuah ilmu sebenarnya. Ya, terkadang mereka mengucapkan kata-kata yang seperti peribahasa, tetapi ternyata di sana adalah kunci sebuah ilmu. Makanya sangat perlu untuk kita terus mengulang-ulang teman-teman sekalian ya. Terus kita ulang-ulang, terus kita coba fahami dan kita coba perdalam. Seyogianya teman-teman sekalian semua seni keilmuan yang bernuansa tradisional itu dasarnya ya sama-sama saja ya. Kita mempelajari tentang yin yang, kita mempelajari tentang 5 unsur walaupun nanti pembahasannya akan berbeda. Tetapi niatnya sama, yaitu mengembalikan tubuh yang tadinya keluar dari jalur yang sehat, ditarik lagi supaya menjadi sehat lagi. Ya, itu sebatas yang kita pelajari, tetapi pengamalannya memang sangat panjang. Dalam ilmu herbal juga demikian. Ya. Nanti ada herbal yang bersifat panas, ada herbal yang bersifat dingin, ada herbal yang cenderung sifatnya lembab, ada cenderung sifatnya kering, ada yang dominasi pada satu herbal memiliki sifat panas dan panas dan kering, dingin dan kering. Bahkan yang ini juga masih dalam pembelajaran seorang sensei bahwa herbal itu pun memiliki jiwa dan memiliki
raga, teman-teman sekalian. Contoh misalnya pada Habbatus Sauda. Pada Habbatus Sauda saya pernah bertanya langsung kepada beliau ketika saya mengatakan, Sensei, apakah Habbatus Sauda ini bersifat panas dan kering? Beliau mengatakan secara umum iya, tetapi kalau jenengan pegang apakah dia panas? Saya katakan tidak. Maka jiwanya dingin sebenarnya. Maaf, raganya dia cenderung, maaf, jiwanya dia cenderung dingin. Seperti itu. Jadi semua makanan kita itu memiliki jiwa dan raga, di mana herbal-herbal ini atau jenis-jenis makanan ini dicocokkan terhadap sindrom yang memang sedang bersemi di dalam tubuh seseorang. Mulai malam ini pun teman-teman harus melihat nih, saya sekarang sedang berada di posisi apa? Panas lembabkah? Dingin lembabkah? Panas keringkah? Atau dingin kering? Ya, karena nanti semua terapi, ya ngapunten, semua terapi nanti dicocokkan dengan itu, sehingga 1 ditambah 1 sama dengan 2. Baik, kita tidak panjang lebar di pembukaan ini, kita coba langsung masuk ke slide yang kemarin ya. Ke slide yang kemarin, saya coba buka dulu. Ya, semoga sudah bisa nampak ya. Sebentar. Baik. Saya mensoroti poin kedua ini teman-teman sekalian, yaitu penyebab penyakit dalam. Ya, beberapa kali ini ada WA dari rekan-rekan yang masuk ke WhatsApp saya bertanya-tanya tentang emosi-emosi yang dapat mencederai organ. Artinya yang dapat mencederai orang itu sendiri, si pemilik organ itu. Seperti apakah itu begitu? Kalau misalnya faktor penyebab penyakit luar yang kemarin kita bahas itu ada panas, ada dingin, ada lembab, ada angin, ada api, begitu, dan ada kering, itu mungkin bisa kita rasakan ya dari luar ya. Misalnya ketika musim angin sangat panas atau ketika musim memang sedang sangat panas, musim panas begitu, musim kemarau. Kemudian kita terasa sekali tubuh kita terasa kering, kemudian apa namanya tenggorokan kita kering, kulit kita kering, kemudian kita merasakan pusing yang berpindah-pindah ya, ciri-ciri dari angin itu pusingnya pindah-pindah, sebentar di sini, sebentar di sini, terkadang pindah ke bawah, diurut di bawah naik ke atas, diurut di atas pindah ke kaki, yaitu ciri-ciri angin seperti itu. Makanya disifati bahwa syaitan yang masuk ke dalam pembuluh darah itu dia angin, angin api, angin yang bersifat panas dan berapi. Ya, sebagaimana yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, Inna syaitana yajri minal insani majrad dam. Syaitan itu ciri-cirinya dia berjalan di pembuluh darah, itu berjalan ke sana kemari. Tetapi porosnya ada di jantung. Porosnya ada di sodar. Sodar itu adalah jauh atas. Ya, jantung pada sanubari. Sanubari itu ya bisa dikatakan tengah-tengah sekali antara jantung dan hati. Baik, itu faktor penyakit luar yang masuk dan menginvasi tubuh manusia. Sekarang kita coba melihat yang menurut saya ini lebih harus untuk kita pahami dan kita rasakan adalah penyakit dalam ini, teman-teman sekalian. Kenapa? Karena penyakit ini atau penyakit dalam ini yang kita singkat dengan PPD ini timbul dari emosi alamiah tubuh manusia. Jadi controllingnya itu ada pada diri kita masing-masing. Controllingnya ada pada diri kita masing-masing. Ini dikenal dengan 7 emosi tubuh. Apa saja itu? Ada gembira, ada rasa marah, ya, ada murung, cemas, sedih, takut, sampai kepada terkejut. Bagaimana dengan rasa khawatir? Bagaimana dengan rasa gemetar? Gemetar itu antara takut sama apa ya, demam panggung begitu ya. Kemudian emosi-emosi yang lainnya, semua emosi itu porosnya ada di sini ternyata teman-teman sekalian. Ada pada gembira atau pada marah, rasa murung, rasa cemas, sedih, takut, dan terkejut. Nah, ternyata secara normal, normalnya manusia, emosi ini memang ada di dalam tubuh manusia,
Dan emosi ini teman-teman sekalian sejatinya menjadi kontrol pada manusia itu sendiri. Contohnya misalnya, dapat kabar nih, saya minta Anda untuk memulai video. Ya. Misalnya kita kedatangan seseorang dengan membawa sebuah hadiah. Kita senang, kita gembira. Gembira itu adalah berkah dari Allah Subhanahu wa taala atau berupa hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan jantung kita. Gembira kan emosi dari jantung ya. Nah, ketika Allah mengirim seseorang datang kepada kita membawa sebungkus hadiah misalnya, hadiah apa saja, kemudian kita senang, Masya Allah, Alhamdulillah dapat hadiah. Ya, itu cara Allah untuk menjaga hati kita, menjaga jantung kita agar tetap berdetak dengan sehat. Ya, jadi istilahnya itu nutrisi jiwanya jantung itu adalah gembira. Tetapi manusia yang memahami ilmunya, dia tidak akan berlebih sekali. Sehingga Allah ajarkan kepada manusia yang gembira untuk mengangkat tangan kemudian mengatakan Alhamdulillah. Hadza min fadli Rabbi. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kegembiraan tidak membuat dia luput bahwa ini nikmat Allah. Kesedihan yang mendalam tidak membuat dia luput bahwa ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah tentang gembira. Oleh karena itu, semua emosi sejatinya dapat menutrisi tubuh dan dapat meracuni tubuh. Ya. Tinggal kita, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini bisa memurojaah ini. Agar kita tidak teracuni dengan apa yang sudah ada pada tubuh kita. Nah, ketika ini semua melampaui batas, teman-teman sekalian, ketika ini semua melampaui dari kadarnya, maka dia akan meracuni tubuh itu sendiri. Nanti kita akan coba sebutkan apa saja itu ya. Kita coba baca apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Saya selalu senang dan saya selalu tenang ketika melalui kehidupan dunia ini. Karena dua hal. Ajal saya sudah ditentukan, maka tidak akan bertambah sesaat atau berkurang sesaat. Maka saya fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemputku. Kemudian beliau mengatakan, rizki saya tidak akan diambil oleh orang lain. Maka pasti akan sampai sepenuhnya kepada saya. Maka saya tidak perlu risau dengan kehidupan dunia dalam hal rizki. Sekuat apapun aku mencari rezeki itu, ketika itu takdirku, maka akan pasti datang sebagaimana ajal datang menjemputku. Kurang lebih seperti itu yang dikatakan oleh beliau, rahimahullahu ta'ala. Ya. Maka konsep ini sebenarnya teman-teman sekalian meredam semua emosi. Meredam emosi gembira berlebih, meredam emosi marah berlebih, meredam emosi murung berlebih, emosi cemas, sedih, takut, terkejut, dan lain sebagainya itu diredam oleh konsep ini. Ini adalah konsep keimanan, teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian, ketujuh emosi ini dapat mempengaruhi Zhang Fu atau Chang Fu. Dapat mempengaruhi semua organ manusia. Apa saja organ manusia? Ada jantung, pasangannya usus kecil, ada paru-paru, pasangannya usus besar, ada limpa, pasangan dengan lambung, paru-paru, usus besar, maaf tadi saya sebut salah ya, jantung usus kecil, kemudian paru-paru usus besar, kemudian liver dengan empedu, ya, perikardium dengan triple burner, dan lain sebagainya. Itu akan dipengaruhi oleh emosi-emosi kita. Perlu teman-teman garis bawahi bahwa emosi di sini tidak marah, bukan marah emosi itu. Emosi itu adalah sebuah aura, ya, sebuah rasa yang muncul dari dalam tubuh manusia. Kalau kita biasanya tahunya emosi itu adalah marah, jengkel, kesal, dongkol. Bukan. Emosi itu adalah segala rasa yang muncul dari tubuh seseorang. Nah, kemudian ternyata ketujuh emosi ini, teman-teman sekalian, juga dapat mempengaruhi qi.
Apa itu qi? Ada yang ingat apa itu qi? Energi, Ustaz. Energi. Ya, kita bisa beraktivitas itu dengan izin Allah. Sunnatullah di tubuh kita itu adanya qi. Kemudian ada syai'. Syai' itu adalah darah ya. Dan sirkulasinya. Ya. Di mana qi tidak bisa hidup tanpa adanya darah, dan darah tidak bisa bergerak tanpa adanya qi. Jadi qi sama darah ini seperti ban motor depan dan belakang. Di mana kalau nggak ada ban depan nggak bisa jalan ya. Kalau nggak ada ban belakang apalagi nggak bisa jalan. Itu adalah qi dan syai'. Zangfu dengan qi dan syai' itu seperti ban motor depan belakang dengan mesinnya. Maka qi syai' tanpa zangfu ya sama seperti ban motor, mau diapakan nggak ada mesinnya. Ya, kemudian demikian sebaliknya. Ini enak kalau kita bahas di human holistic ya. Kita lihat emosi-emosi yang mempengaruhi organ kita. Ya, di sini disebutkan hanya organ induknya saja, ya. Saudaranya jangan dilupakan ya, pasangannya. Baik, marah akan melukai hati. Siapa pasangan organ hati? Kandung empedu, Ustaz. Betul ya, kandung empedu pasangan organ hati. Maka marah yang bergejolak, marah yang dilepas, marah yang dipendam sama saja akan melukai hati. Ingat teman-teman sekalian, marah itu dari syaitan. Syaitan itu adalah makhluk Allah dalam sifat api. Dia adalah makhluk api. Marah itu seperti kita membawa bara api. Kita lepaskan dia juga mencederai kita dan orang lain. Kita pendam juga akan mencederai diri kita sendiri. Maka marah ini berbahaya sekali. Ya, makanya Nabi SAW menjanjikan pahala yang besar sekali ketika seseorang bisa meredam amarahnya. Bagaimana cara kita meredam amarah kita yang bergejolak di hati? Segera cari lawannya. Tadi marah adalah api, maka lawannya adalah api, lawannya apa? Gimana? Air. Iya, air Air, dan Ustaz, air. ayo, dan apa satu lagi? Nah, di sini kita sudah main musing, teman-teman sekalian. Gak apa-apa, pelan-pelan. Selain air, apa yang bisa kita gunakan? Angin. Angin membawa panas nanti. Di kipas angin ya, nah, orang marah dikipasin nanti marahnya malah menetap di dalam hati. Kita menggunakan tanah. Tanah itu sifatnya dingin. Makanya di dalam hadis Nabi SAW kalau kita marah, kita disuruh mendekat kemana? Berbaring ke tanah. Ya, berarti betul kita mendekat ke bumi, kita mendekat ke tanah. Seakan-akan amarah itu memiliki dua sifat, panas dan angin. Angin itu selalu kemana? Naik ke atas kan ya. Maka kalau dia panasnya kita dinginkan dengan dengan berwudu atau kita mendekat ke tanah tadi, kemudian sifat marah itu adalah naik ke atas, maka kita dinginkan dengan turun ke bawah, sujud sama Allah Subhanahu wa taala. Istighfar gitu. Ceritanya seperti itu. Ini diusing teman-teman sekalian. Ya, baik, kita lanjutkan. Kemudian gembira dapat melukai jantung. Siapa saudaranya jantung? Usus kecil, Ustaz. Usus kecil, masya Allah, alhamdulillah. Dan sendi, di sini ada tambahan dan sendi. Ya, ingat teman-teman sekalian bahwa gembira ini ya, gembira berlebih, tertawa terbahak-bahak itu menyebabkan qi berjalan lambat. Ya, qi-nya dapat berjalan lambat. Maka kita harus hati-hati. Memang kita tidak dianjurkan untuk sering gembira. Gembira dalam artian lapang dada itu bagus. Gembira dalam artian tertawa-tawa maka itu tidak bagus. Ya, ada satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang seharusnya menggugah hati kita ketika beliau mengatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lam,
Kalau kalian, wahai para sahabatku, tentunya kita lebih utama untuk mendengarkan hadis ini. Kalau seandainya kalian mengetahui, lau ta'lamuna ma a'lam, kalau seandainya kalian tahu apa yang aku tahu dari kengerian hari kiamat, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Kalian pasti dikit ketawa, banyak nangis. Nah, sekarang kita banyak ketawa apa banyak nangis? Itu pertanyaan bagi keimanan kita masing-masing. Nah, gembira ini teman-teman sekalian ketika dia berlebih, cekakakan sana sini pagi, siang, dan sore. Siapa anak dari jantung? Ada yang masih ingat? Siapakah anak dari jantung? Anak dari jantung adalah Limpa. limpa. Iya, betul sekali. Anak dari jantung adalah limpa. Ketika jantungnya lambat cinya, kemudian dia terluka oleh gembira berlebih, maka anaknya akan gagal dinutrisi oleh si ibu. Ya, anaknya jadi ya gagal ternutrisi. Jadinya gimana ya? Ya gagal, jadi lemah si anak. Ya, jadi lemah si anak. Makanya subhanallah, ternyata gembira ini salah satu penyebab terjadinya GERD. Secara medis nggak dapat kita teman-teman sekalian, jauh sekali. GERD itu kalian harus bergembira, tetapi kami di medis kita tidak mengklasifikasikan gembiranya itu seperti apa. Tertawa terbahak-bahakkah menjadi seorang pelawak, sengaja tertawa nggak karuan lah begitu, mohon maaf, atau seperti apa. Ya, ternyata di akhir-akhir ini sudah ada penelitiannya, yang dimaksudkan gembira adalah tersenyum. Kalau tersenyum sangat bagus. Nabi kita alaihi salatu wassalam belum pernah beliau tertawa sampai kelihatan gigi gerahamnya. Nah, kita sekarang jangankan gigi geraham, anak lidah kita udah bisa kelihatan gimana ceritanya. Ya, makanya sekarang penyakit jantung itu bisa menyerang siapa saja. Nasallallahu assalamata wal afiyah. Itu gembira. Ada beberapa kasus juga teman-teman sekalian. Kita kenal dia seorang yang periang sekali. Tetapi kalau sudah dibawa ke ranah kita kumpul-kumpul begitu, wah paling heboh sendiri. Masalah sendi ada nggak? Ada. Ternyata dia punya masalah sendi, gampang terkilir misalnya. Nah, kemarin kita sebutkan teman-teman sekalian, masih ingat nggak? Orang yang gampang terkilir itu apanya yang bermasalah? Orang yang nggak ada apa-apa nih, tiba-tiba kakinya terkilir sendiri, gampang sekali kesandung. Kira-kira itu sebabnya dari mana? Dari organ ginjal, Ustaz. Dari organ ginjal sebelumnya, sebelum ke ginjal. Siapa ibunya si jantung? Liver. Liver. Liver, teman-teman sekalian. Jadi ceritanya jantung ini kan anak dari si liver. Ketika si anak ini terlalu nggak bisa. Ini teman-teman yang sudah punya anak nih, anaknya nggak bisa diem, main-main terus. Kira-kira si ibu capek nggak? Kalau bapak-bapak mungkin kerja ya. Ibu-ibu nih yang paling paham. Capek sekali teman-teman sekalian. Kadang-kadang si lelah, letih. Kadang-kadang si ibu juga lupa makan, lupa mandi. Ada yang sampai lupa sholat. Ada beberapa yang saya temuin. Saking ngurus banyak anak misalnya. Ya kira-kira seperti itu. Tapi anak itu gembira bermain. Main ke sana kemari pagi, siang, sampai malam. Si ibunya lemah, letih, lesu. Tapi itu adalah jihadnya para wanita ketika mereka mengurus anak dan mengurus suami. Mudah-mudahan Allah berkahi semua wanita yang memiliki anak. Semoga Allah berkahi mereka semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kemudian teman-teman sekalian, kemudian murung. Murung ini seperti sedih sebenarnya. Murung ini seperti sedih, ya. Makanya ketika orang itu disakitin mungkin ya, dia akan menyentuh dadanya. Kadang ada yang menangis sambil seperti ini. Itu dada, paru-parunya yang terluka, teman-teman sekalian. Selama ini kita kan memahami luka itu ada di hati. Sebelum ke hati, luka itu ke paru-paru juga. Kenapa? Menangis. Hati
emosinya marah, keluar dari mata. Ketika di mata kok keluarnya adalah air mata, maka yang terluka adalah hati dan paru-paru. Kalau dia sudah seperti ini, orangnya kalau menangisnya seperti ini, teman-teman bisa lihat kamera enggak? Begini, maka paru-parunya sudah sangat sempit. Sudah sangat sedihnya itu terlalu mendalam. Kalau laki-laki yang seperti itu, ini sudah keterlaluan. Jadi dia punya beban yang sangat berat. Karena laki-laki itu manusia yang nggak mudah menangis. Memang seperti itu. Tetapi kalau laki-laki sudah menangis, maka beban sudah di luar kendali dia, teman-teman sekalian. Sudah di luar kendali pada ibu-ibu. Memang itu yang dibuat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah murung yang melukai paru-paru. Bisa kemana-mana nanti. Ya. Paru-paru punya ibu juga limpa, punya anak juga ginjal. Maka orang yang sering menangis biasanya tulang belakangnya ikut bermasalah. Karena dia punya anak. Siapa anaknya paru-paru? Nah, ini baru anaknya paru-paru nih. Ada yang ingat anaknya paru-paru siapa? Usus besar, Ustaz? Usus besar adalah saudaranya paru-paru. Ginjal. Ginjal. Sehingga orang yang sangat sering bersedih, BAB-nya insya Allah bermasalah. Jadi kalau teman-teman mendapati kasus, BAB saya kok nggak bisa keluar, maaf, a'azzanillahu wa iyyakum, BAB saya kok susah sekali keluar, ini udah beberapa hari nggak BAB. Baik, pertanyaan kita adalah, sedang ada masalah apa? Gitu, jawab pertanyaannya seperti itu. Apalagi ibu-ibu ya, banyak sekali kasus pada ibu-ibu. Kalau bapak-bapak ya ada juga, karena bapak-bapak juga manusia, ya bisa juga susah BAB. Bahkan ada yang sempat ngechat ke Wapri begitu ya. Kalau nggak pakai dulkolak nggak bisa BAB. Kasihan sekali. Dulkolak itu bahaya teman-teman sekalian. Punten di sini ada teman-teman medis mungkin ya bisa dikoreksi kalau saya salah. Ini dapat melemahkan melemahkan organ usus besar dulkolak itu. Ya, karena dia sedang sakit, dipaksa kerja, apa yang terjadi? Rusak. Kuda seperti kuda yang sudah sangat lemah letih banget, dipecutin untuk bisa bergerak lagi, insya Allah akan stres dan sakit-sakitan. Ya, sehingga usus besar masalah pencernaan itu yang kita perbaiki paru-parunya dulu. Itu yang bantu dia bisa bekerja si usus besar. Baik, kita ke ginjal, anaknya si paru-paru. Rasa murung, rasa sedih, ya, itu dapat mencederai anaknya si paru-paru, yaitu si ginjal tadi. Sehingga orang yang memendam rasa sedih, laki-laki, perempuan sama saja, anak-anak juga demikian, rata-rata tulang belakangnya ikut geser. Pasti ada pergeseran pada tulang belakang disebabkan oleh jiwa. Nanti sebenarnya dipengaruhi oleh liver, tetapi itu ceritanya agak sedikit memanjang. Secara simpel seperti itu. Jadi nanti kalau teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah di sini ketemu sama orang yang tulang belakangnya bermasalah, jangan sungkan-sungkan bertanya sedang menyimpan rasa apa, sedihkah, apa saja, emosi apa saja yang diawali oleh sedih bisa ditanyakan. Teman-teman bisa sentuh juga di sini di area paru-paru satu, jantung satu. Kalau sakit bisa jadi ada kemungkinan kesedihan yang sedang ia derita, sedang ia alami. Kemudian berikutnya rasa cemas. Ya, rasa cemas ini biasanya muncul setelah kepikiran. Contoh nih misalnya saudara Fulan besok ke khutbah ya misalnya. Yang nggak biasa khutbah udah gemeteran ya. Atau disuruh ke panggung besok yang manggung apa gitu, yang ngisi apa di atas panggung. Itu kan sudah kepikirannya kemana-mana. Setelah kepikiran dia akan cemas, setelah cemas dia akan mudah pipis, mudah BAB. Kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa kalau orang cemas itu kok pengen kencing terus? Pengen BAB terus? Ada di sini yang pernah merasakan itu? Senyu.
Hah? Gimana? Senyu bahasa ini. Ada lagi, ada yang pernah merasakan itu kira-kira kenapa? Coba ditarik ke ranah pusing. Kira-kira kenapa? Orang yang cemas nih disuruh ngisi apa gitulah ya, dia nggak biasa. Kok tiba-tiba pengen kencing, pengen buang air besar terus? Berdebar-debar paru-parunya. Paru-paru tidak berdebar, saudara. Jantung Tapi paru-paru berdebar. nanti, iya, jantung berdebar. Jantung. Oke, jantung berdebar. Terus kenapa kok Grogi. pengen kencing? Grogi, Ustaz. Grogi. Iya, grogi. Kenapa pengen kencing? Nggak tahu, kebelet kok. Non adrenalin. Baik, adrenal dan lain-lain. Itu semuanya arahnya neken ke ginjal. Ini jadi imam. Ayo coba kita ke Wusing kemarin. Siapa cucunya si Limpa? Pak, baca surat Fatihah. Ada yang ingat cucunya Limpa siapa? Kalau kami mungkin. Iya, kandung kami pasangannya Ginjal. 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 Jadi ceritanya teman-teman sekalian, tadi ada berdebar-debar ya. Oke, ceritanya begini. Kita dapat undangan nih besok ngisi ini ya misalnya begitu, dan kita nggak pernah ke sana, kita nggak pernah ada pengalaman itu. Akhirnya kita kepikiran. Setelah kepikiran itu derajat setelahnya adalah rasa cemas. Rasa cemas. Si Limpa ini punya anak namanya paru-paru. Paru-paru punya anak namanya si ginjal. Jadi ginjal ini adalah cucu dari si Limpa. Ya, dia akan neneknya mungkin kepayahan gitu, neneknya kepayahan. Akhirnya juga ikut memayahkan si anak, ikut memayahkan si cucu. Jadi anaknya juga ikut memikirkan si nenek, ibu yang kepikiran jadi kurang memberikan kasih sayang ke anak lah begitu ya. Kurang perhatian ke anak. Si anaknya ini adalah cucu dari si Limpa. Ada gambaran nggak teman-teman sekalian? Sehingga terabaikan si ginjal ini, akhirnya dia jadi pengen kencing-kencingan terus. Selain itu teman-teman sekalian, di dalam ginjal ada saluran yang namanya ureter. Jadi setelah ginjal kiri dan kanan, ginjal api dan ginjal air, itu ada namanya saluran yang kita sebut dengan ureter. Ureter nanti masuk ke dalam vesika urinaria atau kandung kemih, kemudian masuk ke uretra. Uretra itu tepat kita mau pipis. Ya, berbeda dengan saluran sperma dan dari laki-laki dan perempuan ada jalurnya tersendiri. Mirip sekali di sana. Nah, di situ ada yang namanya sphincter. Sphincter ini adalah otot kecil yang ada di setiap saluran-saluran tubuh. Yang sphincter ini karena dia otot tanggung jawab siapa? Ingat? Otot tanggung jawabnya si Limpa. Tadi limpanya sudah kepayahan dengan kecemasan itu. Jadi dia gagal nih. Dia gagal menguatkan si sphincter itu, akhirnya longgar, pengen pipis terus. Ceritanya seperti itu. Ini ada yang request pakai ilustrasi gambar ya. Oke. Teman-teman menggambar di kepala masing-masing ya. Baik, kita lanjut tadi ke berdebar-debar. Sama ya, berdebar-debar ini juga neneknya si Limpah. Ya. Cucunya sakit, neneknya juga akan ikut sakit biasanya. Akhirnya berdebar-debarlah si jantung. Ya, itu sekilas dari cerita Wusing terhadap terhadap emosi tubuh. Kemudian takut, teman-teman sekalian. Ya, takut ini kalau boleh dikatakan dia ini adalah akhir dari segala emosi. Takut karena dia adalah akar. Makanya sangat tegas Allah mengatakan fala takhafuhum wa khafuni. In kuntum mu'minin. Sekali-kali kalau kalian benar-benar orang beriman, jangan takut kepada mereka. Kepada bangsa jin secara konteks ayat, kepada manusia secara umum,
tetapi takutlah kepada Aku. Ini adalah kendali keimanan, teman-teman sekalian, takut ini. Ya. Karena kalau sudah takut, orang ini goyah semua yang di atas. Kemarin kita kasih gambaran bahwa manusia itu seperti akar ya, atau organ itu seperti pohon lah ya. Dan akarnya adalah ginjal. Ketika si akar ini lemah, maka pohon akan tumbang. Organ-organ di atasnya juga akan lemah. Ya. Dan di dalam medis, teman-teman sekalian, penyakit ginjal kita sebut dengan penyakit terminal. Karena ini penyakit yang sudah berbahaya lah ya begitu ya. Nah, kemudian rasa terkejut juga dapat melukai ginjal. Makanya Nabi kita mengatakan basyiru wa la tunaffiru. Ya, kasih kabar gembira. Kenapa? Supaya jantung umatku ini kuat semua. Mohon maaf teman-teman sekalian, ini pemaparan secara tradisional ya. Artinya mungkin teman-teman buka kutubul hadis tentang ini nggak ada ya. Cuman ini saya coba tarik ke pemahaman kita sebagai seorang terapis. Saya coba kombinasi antara TCM dengan Tibun Nabawi yang memang sudah tertulis di kitab-kitab para ulama rahimahumullah ta'ala. Nah, terkejut ini dapat melukai ginjal. Maka hati-hati ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak, jangan dikejutkan. Terutama pas lagi tidur si anak, tidur si istri, tidur si suami, jangan dikagetin. Ya, jangan dikagetin. Ini bisa stagnasi semua nanti. Stasis darah terjadi, stagnasi qi terjadi. Sehingga beberapa kasus orang itu akan menjadi telat mikir. Orang itu akan menjadi lemah hafalannya, jantungnya jadi lemah. Serangan jantung. Ngaget-ngagetin pas bangun tidur tuh nggak boleh. Saya mohon maaf, saya paling tidak suka melihat ada rekan begitu dulu ya ketika masih di asrama. Itu kalau bangunin teman itu dikagetin, kadang dikantongin piring lah, piring besi, itu kan kaget, kasihan. Syukur-syukur tidak punya penyakit jantung. Kalau punya penyakit jantung bisa jantungan. Kalau punya asma bisa gagal nafas nanti. Ya, kalau punya penyakit lambung bisa dadakan nanti. Kasihan ya. Nasallallahu alaihi. Baik. Itu takut dapat melukai ginjal. Nah, efek emosi terhadap qi. Tadi kita sebutkan bahwa qi ini sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Qi ini sangat dibutuhkan oleh organ. Saya berbicara di hadapan teman-teman semua yang dirahmati Allah, saya juga butuh qi, teman-teman sekalian. Saya berpikir, mengolah kata-kata ya, untuk menyederhanakan kitab misalnya juga butuh qi untuk berpikir. Teman-teman yang sedang melihat saya berbicara, melihat laptop yang sedang menatap teman-teman, ini juga teman-teman butuh qi untuk bisa meresapi itu. Ya, untuk bisa memahami apa yang disampaikan, apalagi teman-teman yang baru mempelajari ini. Wah, ini butuh qi yang super duper banyak. Ya, maka boleh teman-teman yang belum ngopi silakan ngopi, ya. Yang mau ngeteh juga boleh silakan ngeteh. Monggo silakan. Nah, efek emosi terhadap qi teman-teman sekalian. Ternyata marah menyebabkan qi naik ke atas dan cepat menyebabkan qi tidak beraturan. Harusnya qi dari liver itu dia muter lah seperti ini. Muter menyebar. Ketika marah membeludak, qi naik ke atas, mata menjadi merah, kepala menjadi panas, tangan kita gemeter. Kenapa sih tangan kita kok gemeter? Karena qi-nya naik ke atas semua. Di sini kekurangan energi, gemeter dan gatal. Gemeter dan dingin biasanya. Karena qi itu menghangatkan tubuh, teman-teman sekalian. Ceritanya begitu. Ya. Jadi kalau orang sudah ininya gemeteran, itu bukan karena dia takut, tapi sudah mau lepas dia. Setelah itu dia akan lupa diri. Orang yang marah, yang terlalu ekstra itu dia akan lupa diri. Ya, jadi akan tertutup ininya oleh energi panas negatif sehingga dia lupa istri, lupa anak, dihantamin semua. Kasus-kasus KDRT itu seperti itu rata-rata. Ya kalau KDRT-nya masih sadar, ini perlu diruqyah orang-orang seperti ini. Tapi yang tidak sadar ini, ya ini cenderung masalah pada jiwa yang sudah termanipulasi oleh nafs al-ammarah ya,
nafsu yang buruk. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian gembira menyebabkan qi bergerak lambat. Tadi kita sudah sebutkan ya, yang harusnya PQRST-nya itu bagus, jantungnya begitu, maaf, PQRST saya sebut. Bagus begitu ya, enak, dia detakannya enak, lubdubnya itu enak. Imam Ibnul Qayyim sebutnya lubdub, ya begitu ya. Kalau dia cepat itu seperti pacuan kuda. Di dalam kitab-kitab klasik disebutkan seperti itu. Ini biasanya karena emosi. Baik, kemudian kesedihan mengkonsumsi qi. Nah, ini ya. Jadi kalau panjenengan melihat ada pasien yang kok sudah ditonik qi, misalnya kalau saya tonik qi biasa pakai huang qi atau menggunakan rebusan kurma ajwa pada sindrom dingin, nabiz kurma pada sindrom panas, itu kemudian nggak nambah-nambah qi-nya, berarti ada emosi yang dipendam. Jadi kalau panjenengan semua, ini ada tadi yang bertanya kepada saya tadi pagi kalau tidak salah, ini sudah makan ini masih lemas, sudah minum madu juga masih lemas, udah makan ini makan itu masih lemas, ini kenapa ya? Saya sudah bekam, sudah akupuntur, sudah semua teknik sudah, nih apa yang belum? Saya katakan hanya singkat saja, mulai saat ini panjenengan belajar tenang dan tentram. Udah itu. Kemudian dia bercerita, oh ya Ustaz, saya punya gini. Saya nggak jawab, karena kalau saya jawab nanti malah tambah pusing dia. Ya, sekarang sedang melatih, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Kemudian kesedihan, ya sudah ya, kesedihan mengkonsumsi qi. Jadi kalau anak-anak panjenengan itu terlihat sedih, nampak murung, segera diperbaiki. Tantrum itu juga sedih. Jiwanya sedih. Dekapannya harus dengan jiwa, teman-teman sekalian. Dekapannya harus dengan jiwa, bukan sekedar ayo kita jalan berbelanja, enggak. Ya, panjenengan harus bisa mendekap si anak itu, mengalirkan jiwa si ayah ke anak, si ibu ke anak, suami ke istri, istri ke suami. Semuanya seperti itulah ya. Harus dengan jiwa. Bagaimana dengan jiwa itu? Yang bermain adalah rasa. Bukan sekedar dekapan saja. Karena nanti mendekap itu ada dua, teman-teman sekalian. Mendekap itu ada dua, ada yang mendekap dengan cinta, ada yang mendekap seolah-olah cinta tetapi mencekik. Ini saya buat ilustrasi dengan 7 musim pada pendidikan anak. Baik, kemudian rasa terkejut menyebabkan qi kacau. Kacau itu bagaimana? Qi-nya naik turun, qi-nya menyambar-nyambar. Merusak ini ya. Makanya mengejutkan orang itu merusak, tidak boleh. Termasuk mengejutkan binatang, teman-teman sekalian, jangan. Ya, jangan. Kemudian rasa cemas menyebabkan qi stagnasi. Nah, ini tadi ya, yang disuruh ke panggung, disuruh manggung ngisi apa gitu, kemudian kecemasan berlebih, qi-nya jadi stagnan. Tiba-tiba pusing lah, jantungnya berdebar, ini termasuk qi yang stagnasi, qi-nya berhenti. Tiba-tiba pengen kencing lah, ya tiba-tiba kok mual, kok pusing sama ya. Itu. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ini kita baru 2 slide ya, tidak apa-apa ya. Ada Ustadz, Ustadz sedikit. Ya, boleh silakan. Terkait ini Ustadz. Di sini kan kalau kita lihat gembira, marah, sedih, takut, terkejut, cemas. Artinya semua keadaan ini ternyata mempengaruhi seseorang itu kan. Nah, yang saya ingin tanya masalah gembira ini Ustadz. Bukankah kita ini justru kalau kondisinya happy, ya kan, gembira itu malah bagus gitu harusnya kan. Jadi dia tidak sedih, tidak sedang marah, tidak sedang takut. Nah, atau gembira yang bagaimana yang dimaksud di sini Ustaz? Apakah gembira yang gambarannya seperti apa gitu? Kenapa bisa mengganggu qi-nya itu sendiri? Di sini kan dikatakan qi bergerak lambat gitu. Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Ya, afwan, barakallahu fiikum. Ini tipis teman-teman sekalian ya. Gembira seperti apa yang dapat menyebabkan qi itu menjadi bermasalah. Gembira, nanti teman-teman kita akan melihat ada orang yang nampak gembira tetapi murung. Mungkin teman-teman pernah melihat ya. Ada orang itu kayaknya gembira tetapi dia punya
apa namanya, punya pendaman masalah yang sangat besar. Ini juga akan menyebabkan qi itu berantakan. Terkait gembiranya saja, kalau teman-teman melihat gembira secara tekstual, maka gembira yang dimaksud adalah lapang dada. Ini bagus. Insyirahus sadr. Makanya kita diajari berdoa, Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, adapun gembira yang dapat menyebabkan qi ini bergerak lambat adalah yang saya sering melihatnya ke arah tertawa yang terbahak-bahak atau gembira yang nggak pernah ada sedihnya. Nah, ini salah teman-teman sekalian. Kenapa? Contoh misalnya teman-teman melihat ada teman kita jatuh, kita ketawa. Ini gembira yang menyebabkan qi bergerak lambat. Secara umum teman-teman sekalian, gembira itu akan menyebabkan qi itu kan berjalannya, dia akan mulus. Ketika kita melihat teman kita jatuh, qi itu akan membawa energi ke kepala kita bahwa kita harus menolongnya, bukan kita menertawainya. Nah, di sini supaya lebih memudahkan, gembira di sini adalah yang arahnya ke ketawa terbahak-bahak. Itu dulu mungkin sebagai gambaran kecilnya dulu. Bisa difahami, akhi? Atau boleh untuk ditanyakan kembali? Tadi siapa yang bertanya itu sudah cukup atau masih ingin ditanyakan kembali? Boleh, tidak apa-apa. Kita diskusi. Jadi intinya Ustaz kan gembira yang dimaksud di sini gembira yang disebabkan karena senang dengan musibah orang, tertawanya itu karena sebab hal yang justru seharusnya tidak seperti itu ya, maksudnya jangan karena orang terjatuh malah kita tertawain, orang dapat musibah tertawain gitu ya. Tapi kalau gembira dalam arti positif, dia sedang merasa happy, merasa bahagia, itu tidak masalah Ustaz ya. Sangat bagus. Sepertinya ada yang tulis tadi sekilas. Kita harus membedakan antara gembira dan bahagia. Walaupun teman-teman sekalian, sekali lagi ya, di sini sebenarnya mainnya dirasa. Ada orang itu nampak menikmati tetapi dia sedang sesak. Ada teman-teman sekalian. Ya, jadi ini sebenarnya ya diagnosa yang tahu hanya orang saja, tetapi kita sebagai seorang terapis juga harus coba untuk memahami itu. Kelihatan kok dari wajah, dari sun itu sudah kelihatan. Ini gembiranya semu atau gembiranya lepas. Pura-pura bahagia ya Ustadz ya? Iya betul. Itu dari suara udah tahu kita, dari tatapan mata ya udah kelihatan. Tetapi yang panjenengan tadi sampaikan secara umum seperti itu. Dipegang dulu tidak apa-apa. Seperti itu kira-kira Nje. Baik, kita coba lihat di chat ini. Izin bertanya bagaimana mengetahui qi seseorang itu bertambah di tubuhnya. Tubuhnya menjadi hangat, matanya berbinar. Paling tidak itu. Tubuhnya menjadi hangat, matanya berbinar. Dan dia juga segar biasanya. Nah, di sini ada tadi saya katakan kalimatnya tubuhnya menjadi hangat. Nanti teman-teman akan mendapati orang badannya hangat tetapi dia lemes. Pernah melihat itu? Ini bentar lagi jadi demam. Itu sebenarnya serangan patogen angin dingin atau angin panas atau angin lembab dan panas. Terapinya bagaimana? Kalau dia angin dingin ya dia hangatkan. Kalau dia angin panas ya dibekam seluncur. Bisa juga dibekam api ketika qi-nya cukup. Jadi bekam basah maksud saya, jangan api. Kemudian apakah qi ada hubungannya dengan detak jantung? Ada. Kalau di dalam medis itu mungkin ada di sana SA node ya. Kemudian ada serabut Purkinje ya yang mendetakkan jantung. Itu adalah pusaran-pusaran qi yang ada pada jantung. Ceritanya seperti itu. Ya harus ada qi. Nanti kan jantung itu berdetak juga diberikan support oleh si anak dari si limpa, dari ginjal dan lain-lain.
Kemudian mungkin bisa dibedakan gembira dan bahagia. Iya, ya secara umum harus bisa dibedakan. Oh, ini tadi yang saya maksud ya. Sekilas tadi nampak di layar, memang harus kita bedakan antara gembira dan bahagia. Tetapi secara diagnosa wajah, nanti teman-teman harus pahami ini dia gembira beneran apa bahagia-bahagiaan gitu ya, pura-pura bahagia. Afwan, saya begitu kalau tertawa berlebihan itu efeknya oleng nggak karuan. Apakah ini ada masalah di jantung? Ya, kira-kira seperti tadi ya, cerita kita tentang jantung tadi. Memang nggak boleh lah ya terlalu banyak ketawa. Ya, silahkan yang ingin bertanya. Satu lagi mungkin, setelah itu kita lanjutkan dulu. Saya Ustadz. Ya, monggo silakan. Assalamualaikum. Izin tanya untuk yang itu Ustadz, obat-obat yang ya biasa ya kalau misalkan perempuan tuh kadang ada yang kelebihan berat badan tuh. Minum obat misalkan pelangsing, tapi di situ keterangannya tuh herbal Ustadz. Tadi kan yang disebutin kalau misalkan emang apa sih memakai dulkola kan nggak bagus tuh. Tapi kalau misalkan itu obatnya tuh judulnya emang herbal, tapi tetap aja efeknya tuh kayak jadi bikin maaf BAB-nya jadi terlalu lancar itu gimana efeknya Ustadz? Bagus apa enggak? Itu aja sih pertanyaannya. Baik, Allah barik fiik ya. Fenomena pelangsingan ini sudah marak ya, tidak di kalangan awam ya, sampai kepada para dokter pun demikian, pada praktisi juga demikian. Kalau pertanyaannya adalah herbal, maka tetap herbal dan obat medis itu sebenarnya 11-12. Cuman efeknya, ini secara penelitiannya, efek dari obat herbal itu memang selangkah lebih, obat medis itu selangkah lebih cepat daripada obat herbal. Mungkin ada yang berpendapat herbal lebih dulu, tetapi sejauh ini penelitian itu medis lebih cepat, tetapi sama-sama saja, sama-sama mempengaruhi organ. Ya, walaupun efek sampingnya itu lebih banyak disukai ke herbal, maksudnya lebih sedikit begitu maksud saya ke herbal. Nah, kalau tentang yang tadi BAB-nya jadi lancar, kalau saya sih tergantung dari kebutuhan tubuh saja. Ada teman-teman yang niatnya untuk pelangsingan, malah nggak langsing-langsing teman-teman sekalian. Pada tipe-tipe lembab dingin itu memang agak susah jadi langsing, tipe-tipe panas kering susah gemuk. Jadi nanti arahnya sih ke perbaikan pola makan saja, hindari angin untuk melangsing. Langsing itu sebenarnya gampang-gampang susah ya, asal kita mau. Ingat teman-teman, saya kasih clue ya. Kalau kita ya pengen banget langsing, biasanya susah langsing. Punten, biasanya jadi susah langsing. Biasanya malah jadi penyebab penyakit pada lambung. Tetapi kalau ya udahlah saya mau langsing apa enggak, yang penting saya bisa makan sehat, olahraga cukup, istirahatnya bagus, insya Allah malah aman. Begitu. Kira-kira seperti itu Mbak. Siapa tadi ya yang nanya? Mbak Purwani apa ya? Ini. Atau jawaban saya melenceng, boleh diluruskan dengan pertanyaan yang lain. Maksudnya gini loh, kalau misalkan emang apa ya pengaruh dari obat itu sebenarnya emang ada, tapi nggak keseluruhan juga gitu. Jadi pertama bikin lancar BAB-nya doang misalkan. Tapi ke yang lainnya ternyata emang mungkin yang disebutan tadi kali ya, emang mungkin karena niatnya pengen langsing, taunya ya nggak maksimal juga gitu loh. Iya, Apa emang betul. harus diteruskan, apa enggak sih kalau seperti itu, Ustadz? Tergantung ya, tergantung dari, kalau saya begini deh, mungkin simpelnya begini, kan pelangsingan itu biasanya kita mengurangi makan ya. Satu, mengurangi makan untuk mengurangi karbohidrat yang masuk ke tubuh. Satunya lagi, tipenya pelangsingan itu adalah membuang apa yang ada pada tubuh, biasanya dengan membakar lemak, kita dibuat keringetan dengan herbal itu. Kemudian ada herbal yang bersifatnya membuangnya melalui BAB. Jadi BAB-nya terus lancar terus. Pertanyaannya begini teman-teman sekalian, pada diagnosa lidah misalnya,
Ini gemuk nih, badannya gemuk. Ternyata gemuknya itu kekurangan darah, kekurangan energi, otomatis kekurangan nutrisi gitu. Gemuk, badannya gemuk, ya. Ternyata pada diagnosa lidah dia kurang energi, dia kurang darah, pasti kurang nutrisi. Kemudian efek dari herbal yang tadi dimakan melancarkan pencernaan. Kira-kira nutrisinya ikut kebuang apa tidak? Kira-kira ikut kebuang apa tidak? Akan ikut kebuang, sekalian. Jadi nanti tubuhnya mungkin mengurus begitu ya, tubuhnya semakin langsing, tetapi nihil, jingnya hilang, cairan di dalam tubuh juga akan rusak dan lain sebagainya. Kalau lidahnya panjenengan itu merah, itu mungkin masih boleh. Tapi kalau cenderung pucat, biasanya teman-teman yang pelangsingan biasanya tubuhnya pucat, lidahnya pucat biasanya. Tapi kurang cocok untuk melakukan pembuangan. Olahraga mungkin masih bisa. Tapi kalau pembuangan saya mungkin kurang cocok kayaknya. Demikian kira-kira Mbak Purwani. Syukran Ustaz. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan dimudahkan buat semuanya ya. Baik, saya lanjutkan dulu aja. Ini mekanisme coping ya. Ya, ini mekanisme coping izin saya baca sampai ini baru jam 10, jam 9. Mekanisme coping adalah suatu proses di mana individu berusaha untuk menangani dan menguasai situasi stres yang menekan akibat dari masalah yang sedang dihadapinya dengan cara melakukan perubahan kognitif maupun perilaku guna memperoleh rasa aman dalam dirinya. Ini konsep dari keperawatan jiwa atau kedokteran jiwa. Ya, namanya kita sebut dengan coping management, manajemen stres. Stres ini teman-teman sekalian adalah tekanan. Tekanan itu nanti ada yang bersifat material. Material itu adalah real, kita lihat ini tekanan kita lagi diberi tugas oleh kantor gitu ya, diberi tugas oleh orang lain. Ini kita bisa lihat tugasnya bisa kita pegang. Tetapi ada yang bersifat imaterial, non material. Dari mana? Dari cercaan orang lah, dari fitnah orang, dan segala macam yang sifatnya tidak terlihat, dan itu langsung menyerang kepada qalbu, kepada hati kita. Sedangkan hati, kita setelah bahas teman-teman sekalian, hati itu adalah komando jiwanya organ. Komando jiwanya organ. Jadi ketika si livernya bermasalah, maka organ-organ yang lain siap-siap juga bermasalah. Makanya para ulama kita sering menulis buku dengan judul manajemen qalbu. Tazkiyatun nafas, itu arahnya kemana sih? Arahnya ke qalbu, ke jantung hati, lebih ke hati ya, tazkiyatun nafas. Ini mekanisme secara umum ya, ada respon yang adaptif, ada yang maladaptif ya. Tergantung kita ini sebenarnya mainnya di yin yang sih, antara panas terlalu panas, antara dingin terlalu dingin ya. Jadi kita bagaimana tetap menjadi orang yang hangat gitu ya. Kita coba melihat beberapa manifestasi klinis akibat emosi. Contoh misalnya gembira, kemarin kita sudah sebutkan ya. Gembira dapat menyerang jantung. Tadi kita sudah sebutkan gembira yang dimaksud seperti apa ya. Saya kasih gambaran lagi bahwa gembira yang berlebih intinya teman-teman sekalian. Kalau orang bahagia, sejujurnya orang bahagia itu orang yang tenang, sikapnya itu tenang, sifatnya itu tenang, teman-teman. Bahagia dengan gembira itu kalau, mohon maaf ya, mungkin secara KBBI berbeda, tetapi dalam benak saya, orang yang bahagia itu orang yang tenang, teman-teman. Makanya tadi Imam Ibnul Qayyim sebutkan bukan gembira, tetapi bahagia. Tenang lah begitu ya. Tenang, hidupnya tenang, bahagia. Ya. Karena gembira ini cenderung menyerang jantung. Kemudian saya pernah memahami sebuah percakapan begitu. Bahagia itu cenderung orangnya menyadari dia bahagia. Menyadari dia bahagia. Dia punya coping sendiri. Artinya dia punya rem ya. Pokoknya orang bahagia itu adalah orang yang sangat tenang.
lihat para ulama kita begitu ya. Bajunya begitu-gitu saja biasanya. Umar bin Khattab, orang paling bahagia mungkin di muka bumi. Nabi kita manusia paling bahagia di muka bumi dengan segala cobaan beliau. Rumahnya ya seperti itu saja. Nah, sekarang kita bagaimana ya, rumah-rumah kita udah mewah-mewah tetapi kita kehilangan dari rasa bahagia itu. Tetapi kelihatan gembira. Nah, ini dia. Ini bedanya di situ ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mencerna ini. Dapat menyerang jantung dan takut dapat menyerang ginjal sehingga terjadi palpitasi, insomnia, ya, mimpi yang mengganggu kualitas tidur, bingung, kebingungan begitu ya, tertawa dan menangis serta mania. Nah, ini kata kuncinya, tertawa dengan mania, menangis juga dengan mania. Kemudian marah dan depresi berkepanjangan mengganggu fungsi hati. Biasanya terjadi mood swing, masalah haid, sering menghela nafas panjang. Nah, ini coba teman-teman tarik ke gembira. Gembira ini adalah emosi jantung. Jantung itu adalah anak dari liver. Kan begitu ya. Nah, di sini disebutkan adalah nafas panjang. Jadi, kalau teman-teman melihat orang ketawa ketiwi, oh, gembira banget kelihatannya ya. Ternyata sesekali waktu dia menghela nafas. Itu gembiranya semu. Makanya orang yang tenang itu, orang yang bahagia itu, dia menghela nafas tapi tidak kelihatan. Tetapi dia sennya bagus. Nanti teman-teman akan bisa memahami konteks ini. Ya, mudah-mudahan Allah memudahkan kita semua. Kemudian selanjutnya, cemas dan sedih murung mempengaruhi fungsi limpa. Biasanya tidak nafsu makan. Nah, makanya kalau orang lagi sakit hati kadang-kadang nggak mau makan. Tetapi ada yang malah makannya jadi hebat sekali makannya. Ya, beda-beda orang lah ya. Oh, sebentar, punten. Lanjut dulu. Penyebab golongan 3. Baik. Baik, sampai di sini ada yang ingin bertanya lagi? Silahkan. Kemudian kita masuk ke penyebab golongan ketiga secara ringkas. Oh iya, boleh. Oh, ini baru Mbak Purwani ya yang ingin bertanya. Ya, silakan Mbak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ustadz, saya pas kebetulan mau tanya pas masuk ke ini konsep mekanisme coping ini pas banget mau tanyanya. Baik, Jadi ya, jadi gini Pak Ustadz, saya itu tertarik sekali dengan hipnoterapi gitu ya, hipnoterapi. Jadi saya pernah berhayal saya itu ingin menjadi orang yang pintar gitu di hipnoterapi. Nah, menurut ilmu TCM ini ada tidak korelasi antara hipnoterapi dan ilmu TCM ini? Karena kalau saya lihat, kalau saya perhatikan itu kan kalau hipnoterapi itu kan mengulang, membongkar masalah si pasien. Kalau misalnya pasien itu punya marah, punya sedih, itu kan harus diingat kembali tuh. Bisa saja dia malah tambah teringat kembali dengan masalah-masalah dia. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah di TCM ini diakui keilmuan hipnoterapi itu atau tidak? Terima kasih, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Jujur ini pertanyaan berat. Jujur ini pertanyaannya berat. Ini harus menengahinya bagaimana? Karena tentang hipnoterapi ini ada 3 sudut pandang. Secara medis, secara Tibbun Nabawi, secara syar'i, secara umum syar'i. Saya nggak tahu mau dijawab sekarang apa tidak nih ya. Secara umum begini teman-teman sekalian, mudah-mudahan di sini mungkin ada praktisi hipnoterapi, mohon saya dimaafkan begitu ya. Jujur saya agak berat menjawab ini. Kalau dikatakan apakah ada korelasi dengan TCM ini, sejauh ini teman-teman sekalian, sejauh ini ya, dan sedangkal ilmu yang sekarang sedang saya miliki begitu ya, itu korelasi mungkin ada, tetapi TCM sendiri
tidak begitu banyak menyentuh dari situ. Ini yang saya pelajari ya. Jadi TCM tidak menyentuh tentang konsep hipnoterapi. Melainkan TCM lebih banyak menyentuh organ malahan. Ya, menyentuh organ, emosi pun tidak disebut secara mendalam sekali. Ya, kalau hipnoterapi mereka kan fokus sekali pada neuro apa namanya ya? Tentang neuron-neuron yang ada di kepala seseorang. Jadi seperti yang panjenengan tadi katakan, apa yang ada pada masa lalu orang itu dibongkar, kemudian dimasukkan nanti informasi-informasi baru untuk mengganti informasi lama ke informasi baru. Dikaji oleh para ulama kita, teman-teman sekalian, ulama-ulama kontemporer terutama tentang masalah hipnoterapi ini. Ngapunten sekali, ngapunten, beribu-ribu maaf. Yang dikhawatirkan adalah ketika proses pembongkaran masa lalu itu di benak si pasien kita itu terangkat ke permukaan yang dia sadari, yang dia ingat-ingat di alam bawah sadar dia. Ketika jiwa dia rapuh, syaitan yang sudah berada di dalam tubuh dia memasuki alam bawah sadar itu sulit untuk kita rubah. Itu sulit untuk kita rubah. Mungkin sehari dua hari dia merasa senang. Tetapi dia tidak tahu sedang ada energi negatif yang siap menerkam dia di saat dia lemah pada suatu waktu nanti. Nah, sehingga secara klasik teman-teman sekalian dan secara Tibun Nabawi pun kita tidak diajarkan itu begitu. Tapi kalau teman-teman untuk mempelajarinya sekedar memahami, tidak ada salahnya menurut saya, menurut hemat saya, dan saya beristighfar kepada Allah kalau ini salah. Saya juga senang mempelajari tentang ilmu otak, teman-teman sekalian, ilmu otak. Ya. Nah, itu tadi yang saya sebutkan tadi, yang dikhawatirkan adalah seseorang itu tergerak dan terprogram. Jadi kan kita hipnoterapi itu adalah memprogram orang dengan kata-kata kita. Kata-katanya mudah sekali kok. 1, 2, 3 diulang-ulang. Oke, dia mengikuti kata-kata kita. Kemudian kita katakan kamu harus berani, setelah ini berani. 1, 2, 3, buka matamu, sudah. Dia berani. Tetapi pada saat dia drop, kemudian dia kembali ke masa lalu dia, itu biasanya akan jauh lebih dalam. Seperti seseorang yang tenggelam ke Palung Mariana. Ada nggak kasusnya? Ada. Ada. Contoh misalnya orang yang nggak pernah sholat, di hipnoterapi akhirnya rajin sekali sholat. Ketika kode-kode dia terbuka, kemudian kuncinya terbuka, alam bawah sadar dia terbuka, kemudian dia terbayang dengan masa lalu dia, akhirnya dia akan menjadi orang yang seperti dulu lagi. Bahkan kata para ulama pun dipertanyakan sholatnya dia diterima apa enggak. Karena dia sholat dengan program yang orang program. Ini yang komputer teman-teman ini sependek yang masih saya pahami. Jadi secara TCM, saya tidak menemukan adanya, korelasi ada ya, tentang emosi-emosi seperti itu. Mungkin itu Mbak yang bisa saya jawab dari pertanyaan panjenengan. Ya. Boleh dijawab ulang, tidak apa-apa. Saya mau menambah boleh. Oke, Pak Mursali. Gimana Mbak? Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ya, ini adalah jawaban yang lumayan yang membuat saya jadi paham antara tentang terapi. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Baik, sedikit lagi saya tambahkan teman-teman sekalian tentang hipnoterapi. Emang ini simpang siur ya, boleh nggak dipelajari apa tidak? Saya teringat dengan satu perkataan teman-teman sekalian, araftu syarra la li syarri lakin li tawaqqihi. Kemudian dikatakan lagi, wa man lam ya'rifa syarra minal khair yaqa fi. Jadi kita mempelajari sesuatu itu bukan, atau kita mempelajari sesuatu yang buruk begitu ya di mata orang, bukan kita untuk terjun ke keburukan itu, tetapi untuk kita bisa menghindari dari keburukan itu. Dan dikatakan oleh beliau lagi, siapa yang tidak mengetahui keburukan, siapa yang tidak mengetahui sebuah kekurangan, maka dia kemungkinan akan terjerumus ke situ. Nah, jadi teman-teman mempelajari ilmu otak ini bagus banget, apalagi melalang buana, sering melalang buana, teman-teman bisa mengetahui
karakter-karakter orang juga dengan memahami ilmu-ilmu ini. Ya, barakallahu fikum. Silakan Akhi Mursalin dari Singkawang, Kalimantan Barat. Kalbar ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya mohon keberkahan ilmu Ustaz yang saya terima selama ini. Sehingga alhamdulillah pada saat ini kami membuka tempat terapi di Malaysia, Ustaz. Allah yubarik fikum. Allah yubarik fikum. Dalam beberapa perjalanan kami menerapi ini, ada beberapa pasien atau klien yang memang tubuhnya itu obesitas sangat besar sekali. Ada yang 126 kilo, ada yang 100 kilo. Ketika kita diagnosa, kita tanya, salah satu faktornya adalah banyaknya minum es hampir setiap hari. Salah satu faktor. Jadi timbul pertanyaan bagi kami, apakah memang faktor minum es itu yang mengakibatkan tubuh itu menjadi besar? Dan memang kalau benar, bagaimana caranya, Ustaz? Jazakallahu khair. Jazakumullahu khair. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, konsep kecil saja bahwa tubuh kita bermetabolisme. Dia bergerak, maka tubuh itu cenderung hangat. Maka ketika dia dilimpahkan es, maka kehangatan itu akan hilang sehingga tubuh itu akan menjadi berat, pencernaan akan menjadi lambat, dan yang dicerna tidak jadi makanan, tidak jadi cem atau balgam, disebut oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau. Jadi makanan itu tidak dicerna sehingga menjadi penumpukan lemak, terjadilah obesitas salah satunya. Itu dari sisi tibun nabawi. Saya ulangi lagi, dari sisi tibun nabawi, tubuh itu panas. Tubuh itu adalah majmu'atun minal hararah, dia panas. Tubuh kita itu cenderung panas. Ya. Sehingga dia akan sangat terpayahkan ketika dia disuguhkan sesuatu yang bersifat dingin sekali. Dia akan sangat terpayahkan ketika disuguhkan sesuatu yang dingin. Sehingga kata Al-Imam Ibnul Qayyim dalam penjelasan-penjelasan beliau begitu. Makanan yang masuk ke dalam lambung kan hangat dia. Mungkin teman-teman pernah muntah nggak? Teman-teman pernah muntah? Muntahnya itu dingin apa panas? Hangat apa panas? Hangat apa dingin? Muntahan kita. Hangat. Hangat, teman-teman sekalian. Hangat. Jadi di dalam tubuh itu langsung dihangatkan oleh panasnya jantung dan yang dari ginjal. Sekali lagi, jadi makanan itu di dalam lambung itu akan dipanaskan oleh jantung di atas dan dihangatkan oleh ginjal dari bawah, yang ginjal. Kemarin kita belajar yin yang pada ginjal. Dihangatkan. Subhanallah, ketika tubuh itu diberikan es, sehingga di dalam lambung itu menjadi sangat dingin, maka jantung akan sangat berusaha untuk menghangatkan si itu lagi. Kita zalim sama tubuh kita sebenarnya gara-gara es. Tapi bukan yang nggak boleh ya, ini secara ilmu saja. Kemudian ginjal juga akan menyalakan kompor api yang lebih besar. Masih ingat nggak kemarin? Kemarin kita bahas di kelas ini nggak ya, yang ilustrasi masak pakai api itu? Masih ingat nggak teman-teman? Bukan Apa di saya sini, kelas di kelas Hongkong ya kayaknya. Baik, begini teman-teman sekalian, lambung kita itu seperti kuali, seperti panci yang kita gunakan masak. Ginjal kita itu seperti kompornya. Matahari, jantung itu seperti matahari lah ya di luar sana yang masih panas lah begitu ya. Nah, lambung yang dingin yang kita berikan dia es, sehingga makanan itu akan susah matang, itu ginjal akan mengeluarkan api yang lebih panas lagi supaya si makanan kita ini bisa matang. Kalau esnya kebanyakan, maka ginjal kita akan kolaps nanti. Nah, ginjal yang kolaps ini, yang apinya sudah lemah sekali sehingga makanan nggak bisa dicerna, dan kemudian lambung itu punya paruh waktu loh. Mungkin sekitar 3 jam di lambung, atau sekitar berapa menit lah di lambung, 1 jam 2 jam di lambung, nanti akan dikirim ke usus besar, ke usus halus dulu. Nah, masalahnya begini, ketika tidak
di lambung kita tidak tercerna sempurna, maka yang masuk ke usus besar dan ke usus halus ini ya masih berbentuk nasi, masih berbentuk sayur mayur yang teman-teman makan, masih berbentuk bakso di pinggiran sana yang teman-teman makan, yang dicampur dengan es teh begitu, itu masuk ke usus besar. Sedangkan usus besar itu cuman menyerap saja, bukan mengoyak lagi. Nah, akhirnya masuk ke usus besar, akhirnya terjadilah gemuk sekali. Begitu. Nah, itu secara TCM juga seperti itu ya. Tadi saya gabungkan. Ada gambaran, akhi, tadi siapa ya, Mas Mursalin? Insya Allah ada gambaran, Ustaz. Cara solusinya untuk menangani seperti itu. Oke. Baik, solusinya nanti kita ambil 2 lagi ya. Kalau misalnya tadi ternyata saya sudah nggak banyak minum air es nih, saya nggak sudah banyak minum es-esan. Cara kedua adalah kuatkan limpanya. Bagaimana menguatkan limpa? Limpa itu suka rasa manis dan dia suka rasa hangat. Bisa jahe, temulawak, rebusan kurma, tadi cocok buat saudara tadi kalau ya ada yang seperti tadi. Karena dia sindromnya sudah dingin ya, karena kebanyakan makan es. Ada, saya punya keluarga yang seperti itu, teman-teman sekalian. Nah, jadi banyak yang hangat-hangat lah, herbal-herbal hangat bisa masuk. Habatus sauda itu bisa masuk. Madu top juga bisa masuk. Bawang lanang ya, itu juga insya Allah masih bisa masuk. Nah, terkait obesitasnya, maka harus ada paruh waktu dibenerin lagi nih pola makannya nih. Asam basanya harus diatur lagi. Panas dinginnya diatur lagi. Mungkin food combining bisa digunakan. Ya, makan yang sehat-sehat lah ya. Kira-kira seperti itu, akhi Mursali. Barakallahu fikum. Perfect, barakallah, Ustaz. Baik. Silakan akhi siapa nih? Waode Sartia, Kendari. Silakan, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau tanyakan terkait ini ada poin keempat, penyebab penyakit itu tadi itu yang salah, kelelahan, stres. Yang poin keempat musibah. Qadarullah 2 pekan yang lalu saya dapat musibah kecelakaan. Yang ini saya mau tanyakan, di bagian muka itu sel sarafnya itu belum kembali, masih mati rasa di bagian pipi sebelah kiri. Kemudian pencernaan saya kurang bagus. BAB saya belum bagus. Apakah ini ada kaitannya dengan yang penjelasan tadi, rasa cemas yang berlebihan itu yang dia bisa melukai limpa, yang mana limpa ini ada kaitannya dengan lambung itu sendiri. Karena sempat 1 minggu sebelumnya itu khawatirnya memang berlebihan karena luka bagian tangan, kemudian Punten, ini suaranya putus, Ibu. rahang agak kaku. Kemudian kira-kira herbal apa sama bekas luka itu bagusnya herbal apa? Hanya yang dari rumah sakit, hanya respon di tubuh itu badan tembem, kemudian luka itu jadi parah. Jadi saya hentikan, saya pakai habatus sauda dan minyak bud-bud sama madu. Nanti kemarin saya berpikir, oh kayaknya ini tidak cocok minum obat generik karena memang sudah lama, hampir terakhir sekitar 2015 konsumsi obat generik. Itu kira-kira solusinya seperti apa, Ustaz? Terima kasih. Baik, barakallahu fikum. Secara singkat mungkin saya menganalisa dari cerita panjenengan arahnya ke pembetulan tulang belakang saja dulu. Kalau tidak aman ya tulang belakangnya, Ibu nggak ada masalah di punggung ya? Insya Allah tidak ada, Ustadz. Tidak ada Baik. tidak ada
jahitan tidak ada karena memang diurut, di mandi air panas, hanya sekarang itu yang dialami fisik. Sisa-sisa di bagian pit ini masih mati rasa. Seperti itu, sudah 2 pekan. Iya, itu nanti panjenengan bisa manipulasi sering-sering tidak apa-apa, bisa dengan terapi getar ya. Getar itu kan ada alatnya ya. Ini saya punya alatnya ini udah lama banget sih ini. Ada yang lebih kencang dentuman dari ininya, nanti arahnya itu kalau yang saya amati dari cerita jenengan itu ada yang stasis darah itu di torakal malah Ibu, di torakalnya ya. Cervical ada ya, di cervical 5 kalau secara ini ya. Tapi saya lebih banyak ke torakalnya. Jadi bisa dikerak aja tuh di area torakalnya. Kemudian kalau masih kurang nyaman dikerak itu nanti ditotop aja, tapi ditelusurin seperti ini. Terus kemudian nanti dibekam seluncur, baru dibekam basah di titik nyeri saja. Jadi nanti panjenengan minta suami mungkin tekan-tekannya di mana yang sakit itu aja yang dibekam basah. Itu ada yang stasis darah biasanya karena benturan tadi. Dan ada dari cemas juga ya. Cemas ini menyebabkan stasis darah juga nantinya pada akhirnya. Karena C-nya melambat, darahnya jadi mengental. Untuk herbalnya mungkin itu tadi bisa dilanjutkan dulu ya. Tinggal terapi fisiknya aja kira-kira Ibu. Mungkin begitu yang bisa saya jawab. Oh, berarti bisa saya bekam ya, Ustadz? Bisa, rencana insyaallah. memang. Oh iya, baik. Syukuran Ustadz. Ya, afwan barakallahu fiik. Punten Kang Afrizal, kita tinggal berapa menit lagi ya? 10 menit lagi, Tan. Baik, 10 menit lagi. Saya coba masuk ke chat ya. Mohon maaf teman-teman ya. Apa ini? Cara normalisasi Qi bagaimana? Mungkin bisa disebutkan poin misalnya Qi kacau. Mungkin bisa disebutkan poin misalnya Qi kacau. Secara umum ya, cara menormalisasi Qi adalah dengan nafas paru, latihan nafas paru. Buang begitu ya. Itu paling mudah insya Allah ya. Bismillah, afwan, kalau tertawa karena bahagia namun sampai meneteskan air mata, apakah maksudnya? Apa maksudnya? Apakah ada gangguan pada Qi-nya? Jazakallah khair. Ini termasuk gembira berlebih, teman-teman sekalian. Ini disebutkan oleh para ulama seperti itu. Gembira berlebih sampai meneteskan air mata. Ceritanya adalah si jantung mengacaukan paru. Jantung kan gembira dari jantung. Jantung punya anak namanya limpa. Limpa punya anak namanya si paru-paru. Jadi jantungnya terlalu over, cucunya kena masalah. Ini terlalu bergembira karena dia sudah menyakiti jauh sekali, cucunya sudah juga disakitin. Begitu ceritanya ya. Mudah-mudahan bisa difahami Akhi Hendra ya, dan teman-teman yang lainnya. Kemudian ya, boleh? Ya, jazakallah khair Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Bagaimana kalau selalu mudah mules setelah ngopi? Nah, ini berarti antara lambungnya panas atau lambungnya kering, karena kopi itu punya sifat kering, teman-teman sekalian. Dari Aisyah kebuang, apanya nih yang terbuang? Punten. Ahmad Fauzan, bukan hipnoterapi hukumnya haram ya? Nanti teman-teman bisa melihat di Islam Web mungkin dan lain-lain ya. Mungkin saya tidak menjawab di sini karena perlu penjelasan lebih lanjut. Allahu a'lam bishawab. Kemudian mau tanya, kalau tidak nafsu makan dan rasanya enak agak mual, itu harus dibagaimanakan? Ini cenderung tubuhnya lembab. Lembab panas atau lembab dingin lah ya. Kalau lembab panas itu biasanya ngelihat santan aja dua mual-mual, itu biasanya tubuhnya cenderung lembabnya panas. Kalau melihat jelly gitu, jelly itu enak ya. Marshmallow misalnya ya, atau susu kental manis kok agak mual ya, itu cenderung lembabnya dingin. Tapi jarang sih ya. Biasanya pada lembab panas sih. Susu itu panas deng ya. Lembab dingin itu contohnya apa ya? Ada yang bisa ngasih contoh lembab dingin, makanan lembab dingin?
Roti ya, roti juga masuk lembab. Dingin dia ya. Nah, itu ya makan roti, maaf, dihidangkan roti agak jadi mual itu. Tubuhnya biasanya seperti itu, lembab dingin atau lembab panas. Belum pernah megang apa? Izin live ya, barakallahu fikum. Ya, silakan ada lagi yang ingin bertanya. Ini materinya belum habis ya. Baik, saya coba ke penyakit golongan ketiga kali ya. Nah, kesalahan pola hidup teman-teman yang tidak sehat seperti stres, tekanan, dan ketidaknyamanan dalam menjalani hidup serta kurang latihan fisik dapat menyebabkan penyakit juga seperti diet yang salah. Diet yang salah itu seperti apa? Banyak ya sebenarnya. Nggak makan nasi itu juga termasuk diet yang keliru secara Tibun Nabawi, kedokteran Arab klasik. Kenapa? Karena di dalam kitab Tibun Nabawi itu yang bertuliskan bahasa Arab oleh Imam Ibnul Qayyim, ternyata beras itu, teman-teman, nasi itu, aruz, itu salah satunya menguatkan limpa lambung. Beliau sebutkan begitu dalam kitab beliau ya. Kemudian dia memperbaiki pencernaan. Tentunya dengan cara makan yang benar ya. Jadi tidak ditelan begitu saja, harus dikunyah supaya enzimatik juga bisa meresap dan membantu pencernaan dalam. Ceritanya begitu. Kelelahan dan stres. Nah, kelelahan ini kelelahan fisik, kelelahan jiwa juga ada, stres juga stres fisik, stres jiwa juga ada. Kemudian kekurangan latihan fisik, yang suka mager ini juga menjadi penyebab nanti. Yang suka mager biasanya tubuh akan menjadi lembab atau akan menjadi kering. Jarang, tapi kering ini biasanya arahnya ke lembab, menyebabkan stasis dan stagnasi qi. Darahnya jadi kental ya. Sama seperti teman-teman yang cowok-cowok nih yang punya motor nggak pernah dipanasin, ditinggal lama di kos misalnya, nanti pas mau dipakai nggak bisa nyala ya karena olinya kental ya, kira-kira seperti itulah. Kemudian dari musibah ya, musibah juga bisa menyebabkan hentakan-hentakan emosi yang besar. Baik, karena ini waktu kita sudah sempit. Ini ada yang bertanya lagi, silahkan Akhi Ihsan Ala Hasibuan. Hafizakumullah. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk orang yang suka sedih tanpa sebab gitu Ustaz, kan tadi telah dijelaskan di dalam slide bahwasannya kalau kesedihan itu dapat mengkonsumsi qi gitu Ustaz. Nah, kalau kadang-kadang ada juga orang itu yang kadar kesedihannya biasa, ada juga orang yang sedih itu tanpa sebab gitu Ustaz. Kadang-kadang dia sedih tiba-tiba menangis. Nah, itu cara memperbaiki qi orang yang suka sedih tanpa sebab dan suka sedih berlebihan itu bagaimana gitu Ustaz untuk memperbaiki atau menyembuhkannya gitu Ustaz. Terima kasih gitu Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Teman-teman sekalian, kita tarik ke Using kasus ini, banyak kasusnya. Paru-paru punya ibu, siapa ibunya paru-paru? Ada yang ingat siapa ibunya paru-paru? Ada yang ingat nggak? Sebentar ya, saya coba tuliskan. Paru, ginjal. Kelihatan nggak di layar nih? Oke. Siapa ibunya paru-paru? Ke sini berarti teman-teman sekalian. Siapa ini? Nggak kelihatan, Ustaz. Nggak kelihatan ya. Oke lah ya. Si paru-paru. Sebentar. Pada intinya adalah nanti kita kuatkan limpa dan ginjal. Orang yang kesedihan berlebih itu biasanya tulang belakangnya cenderung melengkung ke depan. Seperti kucing yang tidur seperti ini, teman-teman sekalian. Tetapi ada nanti beberapa kasus yang dia malah mencongak seperti ini.
Jadi seakan-akan dia kayak dadanya membusung, itu sama-sama saja. Tetapi cenderungnya orang yang sedih berlebih itu cenderung dia agak membungkuk dia badannya, agak mengecil paru-parunya. Ya. Maka yang pertama kita lakukan adalah benerin tulang belakangnya dulu, dilebarin dadanya. Ya, dilebarin dulu dadanya. Bagaimana caranya? Boleh dengan teknik PTB itu yang dengkul kita tempelkan di punggung, kemudian tangan kita masuk ke sini, kiri dan kanan, kemudian kita krek gitu, kita tarik dia. Kemudian bisa menggunakan teknik mandiri, jadi tangannya dibuka seperti ini, ditempelin, kemudian diputar badannya. Jadi yang kanan ditempel ke tembok, badannya muter ke sebelah kiri. Tangan kiri ditempel ke tembok, badannya muter ke sebelah kanan. Nanti meridian di sini akan ketarik. Kemudian yang kedua adalah kuatkan limpanya. Hindari dia dari makanan-makanan yang bersifat panas dan kering. Orang sedih itu cenderung kering nantinya, teman-teman sekalian. Jiwanya panas. Jiwanya panas. Tapi kalau udah bertahun-tahun seperti itu, nanti jadinya tubuhnya jadi dingin. Tapi di awal-awal dia akan panas. Jiwanya panas, maka hindari makanan-makanan lembab panas dan panas kering. Yang kalau dimakan bikin haus, dan kalau dimakan bikin tebel tai gigi kita. Mohon maaf ya. Tapi bahasanya seperti itu. Kemudian berikutnya adalah cukupkan air dia. Kalau saya sarankan untuk menggunakan nabis kurma. Nabis kurma ajwa kalau bisa. Bagaimana rasionalnya? Ketika selimpa kuat, dia akan membentuk qi yang kuat, sehingga paru-paru yang tadinya banyak mengkonsumsi qi akan tergantikan dengan qi baru dari si limpa. Kemudian ginjal ini sebagai salah satu poros kesadaran seseorang. Jadi orang yang mudah dihipno itu biasanya ginjalnya cenderung lemah. Ya. Dan orang yang mudah kerasukan, mudah kerasukan itu biasanya ginjalnya lemah. Orang yang sedihnya berlebih, orang yang seperti itu biasanya ginjalnya juga cenderung lemah. Maka kuatkan ginjal, kuatkan limpa, tulang belakangnya menjadi kuat lagi, nanti paru-parunya jadi rilis sendiri. Ada gambaran Akhi Ihsan Alam Hasibuan? Berarti bisa juga kalau masalah tulang belakang itu melalui terapi-terapi yang berhubungan dengan tulang, terutama tulang belakang, bisa juga gitu ya, Ustaz? Betul sekali, bisa sekali. Iya. Nah, jadi ada lagi nih ya, terkadang kita memperbaiki organ dari tulang belakang, terkadang kita memperbaiki tulang belakang tapi dari organnya. Contoh misalnya orang HNP. Orang HNP ya, itu kan permasalahan pada tulang belakang. Dicek lidahnya atau dicek matanya atau dari tangannya, ternyata dia defisiensi qi limpa, limpanya lemah. Kita kuatkan limpanya, nanti struktur tulang belakangnya akan terperbaiki lagi. Ini mirroring sebenarnya, mirroring. Bisa difahami Akhi Ihsan dan teman-teman mungkin yang lain juga. Paham, Ustaz. Syukron, Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, mungkin ada satu lagi kayaknya yang bertanya. Kesimpulan akhir, Tad. Oh, kesimpulan akhir udah selesai ya. Baik. Kesimpulan akhir teman-teman sekalian bahwa ini menjadi basic kita ya. Ini menjadi basic kita untuk menterapi diri kita dulu terutama ya. Diri kita dulu baru ke orang lain. Semakin kita bisa memahami diri kita, maka kita akan mudah memahami orang lain nanti. Ya. Makanya kita diperintahkan untuk mengoreksi diri kita sendiri dulu, terus ya mengoreksi diri kita sendiri, mempelajari diri kita sendiri sebelum melihat ke orang lain. Maka tugas seorang terapis ini berat, teman-teman sekalian. Berat sekali. Ya, sebelum kita menterapi orang, kita harus sukses menterapi diri kita sendiri dulu. Dan ternyata manusia itu tidak hanya raga saja yang kita otak-atik. Ada jiwa, ada emosi. Dan teman-teman sudah pernah belajar wusing, masukkanlah emosi ini kepada wusing. Orang yang sedih, paru-paru kan sedih ya. Maka diterapi dengan organ sebelumnya. Misalnya dia punya ibu, namanya limpa, maka kita buat dia berpikir kenapa Anda harus bersedih. Ada orang yang ketakutan misalnya. Ternyata orang yang sering ketakutan kita terapi dengan ayo kita nangis malam-malam yuk dalam sholat tahajud yuk. Itu salah satu terapi dari orang yang suka takut-takut. Dari takut dia akan dari takut kita ajak menangis, dari sedih kita ajak berpikir, dia akan berpikir kenapa saya takut kepada selain Allah. Ini sederhana teman-teman sekalian, tetapi memang butuh perjuangan untuk mengaplikasikan di dalam keseharian kita.
Demikian teman-teman sekalian, ya saya tetap mengucapkan support kepada diri saya pribadi dan kita semua untuk terus belajar, mencari puzzle-puzzle ilmu dan melengkapi keilmuan kita dalam rangka beribadah kepada Allah dan menolong orang-orang yang ada di sekitar kita. Demikian teman-teman sekalian, kurang lebihnya saya beribu-ribu mohon maaf kepada teman-teman semua. Dan segala kebaikan, segala kebenaran murni datang dari Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala.